Saya Hayati yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kutub akan dilaksanakan kembali sehubungan dengan PPKM modal yang level 3 Pak Ketua ya. Jadi udah bisa berjalan kutub. Maka untuk itu mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Seharusnya hari ini Pak Wakil pertanyaan beliau lebih keluar, mungkin akan diganti oleh Pak Panitra. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan sekaligus membawa manusia dari alam cahaya, sehingga kita pada sampai hari ini masih mendapatkan nikmat berupa cahayatul Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan suatu kisah yang mana kisah ini diberikan solusi jawaban langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat dan mengadu, "Ya Rasulullah, pada akhir-akhir ini hati saya keras, dinasehati, diceramai, diberikan wejangan, tidak mau masuk, tidak mau menerima. Disuruh baca Quran, kagak mau. Suruh sholat 5 waktu, berat. Apalagi yang sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, dan sebagainya. Itu sangat berat. Dan bahkan tidak jarang saya meninggalkan." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima keluhan dan juga aduan dari orang tersebut, kemudian Rasulullah menjawab, "Maukah aku tunjukkan atau beritahukan kepada engkau untuk membuat hati kamu tidak keras dan untuk menghindari penyakit kaswatul qalb,
Jadi kalau orang sudah keras hatinya itu berat untuk melakukan amal soleh. Jangankan untuk saling menasihati, mengajak kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan yang ada di depan mata saja susah. Baru setelah ditanya oleh Rasulullah, maukah engkau saya beritahukan untuk melembutkan hati agar hati kamu tidak keras? Ya, tentu jawaban mau. Baru Rasulullah mengatakan, untuk melembutkan hati dan untuk membuat hati itu tidak keras, tidak mau menerima kebenaran, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah yazidu asyukr. Jadi senantiasa engkau menambahkan atau menumbuhkan nilai-nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis, diajarkan kepada kita semua doa, Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Ini ajazi wal kasal, jadi hati yang keras, hati yang malas. Jadi doa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan doa kita berlindung dari hutang, dililit hutang. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita terhindar dari sifat malas. Malas beribadah, malas bekerja, bahkan malas untuk berbuat kebaikan. Maka untuk menumbuhkan rasa supaya tidak malas, kita harus rajin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bayangkan Pak, Bu, mulai dari kita bangun tidur sampai sekarang berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba tengok orang-orang yang berbaring di rumah sakit, ya, sudah dipasang info, sudah dipasang macam-macam. Ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang pribadi, diberikannya udara untuk dihisap, untuk hirup oleh kita. Bayangkan kalau kita berbaring di rumah sakit menggunakan oksigen, luar biasa. Halo Mbak Alda. Halo Bunda. Ini kenapa? Kembali lagi baca buku ya. Nanti kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup oksigen tanpa harus membayar. Nah, itulah diantara yang kita harus syukuri. Belum lagi diberikan kesehatan. Ya. Yang kedua, untuk membuat hati tidak keras, kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau sering-sering melakukan ziarah ke kuburan. Ya. Kalau orang datang ke kuburan pasti ingat mat. Kalau sudah berhadapan dengan batu nisan,
dan kita harus merenung di situ. Kita suatu saat akan ada di balik tanah ini, maka sifat-sifat sombong, angkuh, iri itu akan hilang sekejap. Sifat kita ingin mencintai dunia, hubbud dunia wa karihatul maut, ini salah satu sifat yang membuat hati kita itu mati. Maka Rasulullah anjurkan sering-seringlah berziarah di kubur. Ya. Kata Rasulullah, kuntu nuhaitukum an ziyaratil kubur ala fazurha. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Dulu pada zaman jahiliyah, orang datang ke kuburan bukan untuk mendoakan almarhum almarhumat dalam kubur, malah membuat pesta, malah meraung-raung di situ. Maka Rasulullah melarang, jangan kalian berziarah kubur, karena kelakuan orang Yahudi, orang jahiliyah pada waktu itu. Lalu Rasulullah katakan, fazurha, maka sekarang hendaklah kalian berziarah kubur. Kenapa? Fa innahu yarikul qalbu, sebab ia akan melembutkan hati. Wa tadma'ul ain, dan melelehkan air mata. Wa tadzakkirul akhirah, dan senantiasa akan mengingat akan akhirat. Jadi fungsi dan hikmah dari ziarah kubur itu pertama melembutkan hati yang keras, kemudian menghadirkan bahkan melelehkan air mata kita, mengingat orang tua yang kita di balik makam, di balik kuburan, atau saudara kita. Pasti hati kita akan merasakan getaran bahwa kita suatu saat akan berada di balik tanah yang kita ziarahi itu. Dan ketika kita ziarah kubur, yang terbayang dalam pikiran, dalam perasaan kita adalah kematian, akhirat. Dan itu akan membangkitkan syahwat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan melahirkan hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang tidak condong kepada keduniaan. Toh juga akan ditinggal mati, pasti ada perasaan itu akan muncul ketika kita melakukan ziarah kubur, apakah kuburan orang tua kita, saudara kita. Maka sekali-sekali kalau dengar saudara kita yang sakit, datangin. Apakah di rumahnya atau di rumah sakit, sekali-sekali datang ke rumah sakit, lihat orang-orang berbaring di rumah sakit, ya. Ada yang pakai infus di hidungnya, ada yang di tangannya ditusuk kiri kanan, ada di dadanya. Sekali-sekali tengok, sehingga hati kita itu ada getarannya bahwa kita suatu saat akan begitu, maka kita akan timbul rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan membangkitkan gairah kita untuk beribadah. Ya. Kalau kita ingat akan mati. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita tidak keras. Yang ketiga adalah bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Jadi jangan ditunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Kata Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jangan menunggu kita umur tua baru rajin ibadah, atau kita nanti dapat musibah baru rajin ibadah. Nah, ketika masa muda kita sia-siakan, kita berleha-leha. Ingat bahwa datangnya kematian tidak mengenal sakit, tidak mengenal sehat. Orang sehat aja bisa mati. Tidak mengenal tua, tidak mesti harus tua mati. Yang muda juga bisa mati. Nah, untuk itu jangan lengah. Jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan.
Ya, bersegera. Ya sama halnya kalau sudah azan berkumandang, segera ambillah wudhu. Seasik-asik apapun pekerjaan kita, ya sesegera mungkin untuk berbuat kebaikan. Fa'idha faragta fansab. Ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan satu ini, sesegera mungkin kita untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Itulah orang-orang sukses ya. Jadi orang yang punya visi hidup maju, tidak stagnan, pasti dia cepat berbuat. Itulah cerminan daripada gerakan sholat kita itu. Sholat kita itu setelah takbir, ruku, i'tidal, kemudian sujud lagi, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian naik lagi. Itu artinya hidup kita itu harus segera mungkin bergerak, harus memaksimalkan mungkin untuk menggunakan waktu. Ya. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak menggunakannya, maka dia akan berlalu begitu saja dan kita tidak akan mungkin untuk mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Ya. Untuk itu saya mengajak kepada hadirin dan hadirat, para jemaah sholat asar, agar kita hatinya senantiasa lembut, senantiasa menerima kebaikan, dan cepat untuk menerima nasihat orang. Yang pertama dilakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, umur panjang. Dan ingat, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah. Masa mudamu kemana? Waktu luangmu kemanain? Dikasih harta kemanain? Dari mana dan kemanain? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ditanya oleh Allah, kita gunakan dulu semaksimal mungkin potensi yang Allah titipkan kepada kita untuk takarrub kepadanya. Kalau yang wajib kita sudah kerjakan, ya tambahin yang sunnah. Ya. Kan kita tidak ingin jadi orang merugi atau orang hidup pas-pasan. Kalau hanya kita mengerjakan yang wajib saja, Bu, Pak, kayak orang bayar pajak. Setelah bayar pajak sudah tidak ada tambahan. Jadi untuk itu kita gunakan kesempatan yang Allah berikan. Dan yang kedua tadi adalah sering-seringlah menengok orang sakit, saudara yang sakit, kemudian mendatangi, menziarah kubur. Itu untuk melembutkan hati. Yang ketiga adalah jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, sehingga kita tergolong orang-orang yang senantiasa hatinya hidup, ada gairah, ada ziyadah hati kita itu untuk berbuat kebaikan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tiga hal itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan diri kita untuk senantiasa beribadah dan berbuat baik antara sesama. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Panitra yang menyampaikan kultum atau bintal untuk sore ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Untuk itu, marilah kita tutup acara dan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.